Jürgen Habermas adalah salah satu ahli teori sosial dan filsuf terkemuka pada periode pasca Perang Dunia Kedua di Jerman, Eropa, dan Amerika Serikat. Ia adalah seorang jurnalis yang sangat produktif dan seorang intelektual publik yang terkenal yang berada di garis depan dalam liberalisasi budaya politik Jerman. Ia sering disebut sebagai ahli teori mazhab Frankfurt generasi kedua. Meskipun keterkaitannya dengan mazhab Frankfurt hanyalah salah satu dari sekian banyak ikatan dan pengaruh yang cukup rumit dan dapat disalahartikan. Habermas lahir pada bulan Juni 1929 dan dibesarkan di provinsi North Rhine-Westphalia dari orang tua kelas menengah yang konservatif dan berpendidikan, yang tidak bersikap kritis maupun mendukung rezim Nazi. Pada tahun 1944, ia dipanggil untuk menjaga pertahanan di garis depan barat. Lebih dari setahun kemudian, ia terguncang sampai ke akar-akarnya oleh apa yang ia pelajari tentang kekejaman Nazi dari pengadilan Nuremberg dan liputan berita tentang Holocaust. Dengan demikian, meskipun masih berusia belasan tahun, ia mengalami tahun 1945 sebagai titik balik yang akan membentuk pandangan politik dan budayanya. Ruang publik adalah salah satu konsep Habermas yang paling terkenal yang diperkenalkan dalam tesis habilitasi yang diterbitkan pada tahun 1962. Tesis ini berjudul Structural Transformation of the Public Sphere, an Inquiry into Category of Bourgeois Society. Bukan milik negara, ekonomi, atau keluarga. Ruang publik adalah tempat individu-individu pribadi berkumpul untuk berkomunikasi tentang hal-hal yang menjadi perhatian umum. Bagi Habermas, masyarakat modern tidak hanya bergantung pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada kemampuan kita untuk mengkritik dan bernalar secara kolektif tentang tradisi kita sendiri. Penalaran atau reason, kata Habermas, merupakan inti dari komunikasi kita sehari-hari. Seseorang mengatakan atau melakukan sesuatu, lalu kita bertanya, "Mengapa kamu melakukan itu?" atau "Mengapa kamu mengatakan itu?" Kita terus-menerus meminta justifikasi. Itulah sebabnya Habermas berbicara tentang penalaran yang komunikatif. Bernalar atau reason baginya bukan tentang menemukan kebenaran abstrak, tetapi tentang kebutuhan kita untuk membenarkan diri kita sendiri kepada orang lain. Pada tahun 1960-an dan 70-an, Habermas menyimpulkan bahwa ada hubungan antara nalar komunikatif dan apa yang ia sebut sebagai ruang publik. Hingga abad ke-18, ia menyatakan budaya Eropa sebagian besar bersifat representasional, yang berarti bahwa kelas penguasa berusaha untuk merepresentasikan diri mereka sendiri kepada rakyatnya dengan menampilkan kekuasaan yang tidak menuntut justifikasi, seperti pawai yang megah atau proyek-proyek arsitektur yang megah. Namun pada abad ke-18 muncul berbagai ruang publik yang berada di luar kendali negara, termasuk ruang sastra dan kedai kopi. Tempat-tempat ini adalah tempat di mana individu dapat berkumpul untuk terlibat dalam percakapan atau perdebatan yang rasional. Pertumbuhan ruang publik ini menyebabkan meningkatnya peluang untuk mempertanyakan otoritas dalam hal budaya yang direpresentasikan atau dikontrol oleh yang berkuasa. Ruang publik menjadi semacam ruang ketiga, sebuah penyangga antara ruang privat teman-teman dekat dan keluarga dan ruang yang dikuasai oleh negara. Dengan membangun ruang publik, kita juga membuka lebih banyak kesempatan untuk menyadari bahwa kita memiliki kepentingan yang sama dengan individu-individu pribadi lainnya, kepentingan yang mungkin tidak dapat diberikan oleh negara. Hal ini dapat menyebabkan kita mempertanyakan tindakan negara. Habermas percaya bahwa pertumbuhan ruang publik membantu memicu revolusi Prancis pada tahun 1789. Perluasan ruang publik sejak abad ke-18 dan seterusnya telah menyebabkan pertumbuhan lembaga-lembaga politik yang dipilih secara demokratis, pengadilan yang independen, dan undang-undang hak asasi. Namun, Habermas percaya bahwa banyak dari upaya-upaya untuk mengendalikan penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang ini kini mulai terancam. Misalnya, media massa dan media sosial dapat menawarkan kesempatan untuk dialog yang rasional antara individu-individu pribadi. Tetapi, jika media massa dan media sosial dikontrol oleh perusahaan-perusahaan besar, kesempatan-kesempatan seperti itu dapat berkurang.
Perdebatan pada informasi mengenai isu-isu yang substansi digantikan dengan gosip selebriti, dan kita berubah dari agen yang kritis dan rasional menjadi konsumen yang tidak punya pikiran.